Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas soal-soal terkait dengan UP, PPG, PGSD, pertama kali kami ingin menyampaikan bahwa kami di sini sudah menyediakan 3 wadah untuk Bapak Ibu belajar. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membeli e-book dari kami dengan harga 50.000. Chat saja bilang Kak pesan e-book. Kemudian kami juga sudah menyediakan bimbel online untuk Bapak Ibu. Nah, bimbel online ini dari tanggal nanti akan dimulai pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember. Untuk pendaftaran, silahkan Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang pada tanggal 24 sampai dengan 29 November. Baik, kemudian kami juga menyediakan tryout dengan harga 50.000 saja. Tryout ini bisa Bapak Ibu dapatkan melalui chat saja ke kami, pesan tryout UPPGSD. Baik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal UP PPG PGSD tahun 2022, khusus pada Bapak Ibu yang melakukan persiapan UP pada tanggal 17 dan 18 Desember 2022. Baik, semua pembahasan yang kita berikan di dalam video ini adalah pembahasan yang kami berikan sesuai dengan kisi-kisi. Tentang soal matematika yang ini pasti akan muncul Bapak Ibu ya. Baik, soal pertama kita akan bahas Bapak Ibu. Bu Azizah berangkat dari Solo menuju Banjarnegara. Bu Azizah mengendari mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dia berangkat dari Solo pada pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pada pukul 11.00. Berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah? Apakah A 340 km, B 240 km, C 140 km, D 200 km, E 400 km. Baik, di sini yang ditanyakan adalah jarak tempuh yang dilakukan oleh Bu Azizah. Baik, sebelum kita menjawab soal tersebut, pertama kali kita akan analisis dulu soal ini. Di dalam soal ini, itu Bu Azizah akan mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kecepatan yang digunakan di sini Bu Azizah adalah 60 km per jam. Kemudian, Bu Azizah berangkat dari Solo pada pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pada pukul 11.00. Nah, di sini ia berangkat dari Solo ke Banjarnegara itu jam 7 dan sampai pada Banjarnegara adalah jam 11. Berarti untuk mengetahui waktu tempuh yang dilakukan oleh Bu Azizah, maka kita kurangi dengan waktu sampai yaitu jam 11.00, kita kurangi dengan 07.00. Nah, maka di sini didapatkanlah selama 4 jam. Berarti waktu tempuh yang digunakan oleh Bu Azizah sama dengan 4 jam. Berikutnya kita perhatikan pertanyaannya Bapak Ibu, berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah? Nah, berarti jelas di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh Bu Azizah. Baik, maka yang ditanyakan adalah J, yaitu jarak. Baik, sebelum kita jawab mengenai jarak, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358023. Di dalam e-book ini ada kisi-kisi, kemudian ada 450 dan kami sudah tambahkan 7 soal menjadi 457 soal. Kemudian ada juga pembahasan. Selain pembahasan, kami juga memberikan rangkuman materinya. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat langsung saja dihubungi ya ke nomor kami yang ada di sini. Baik, kita kembali ke pembahasan. J, yang ditanyakan adalah jarak Bapak Ibu. Maka, kalau Bapak Ibu ingat-ingat pembelajaran waktu SMP, kalau guru saya di waktu SMP membelajarkan atau mengajari saya dengan seperti ini, J, K, W. Nah, artinya jika J yang ditanyakan, maka rumusnya adalah K dikali W. Nah, jika K yang ditanyakan, K itu adalah kecepatan yang ditanyakan, maka J per W. Nah, makanya ke bawah kan. Berikutnya, jika J yang ditanyakan, maka J per K. Oke.
Seperti itu kalau guru saya waktu SMP dulu mengajarkan. Nah, baik langsung saja kita jawab. Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak, maka jarak sama dengan sudah diketahui K dikali W. Jarak sama dengan kecepatannya adalah 60 km, kita masukkan 60 dikali dengan W, waktunya yaitu 4 jam. Maka jarak yang bisa ditempuh adalah 60 dikali 4 yaitu 240 km. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk soal seperti ini. Nah, nanti soalnya itu biasa saja berubah-ubah, biasanya berubah-ubah ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu hafal yang ini saja, JKW, dipahami JKW ini. Jika yang ditanyakan maka J per W, jika J yang ditanyakan maka J per K, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita bisa lanjutkannya Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke soal Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel online UPPPG PGSD tahun 2022, bisa Bapak Ibu langsung daftar saja. Cara pendaftarannya, ketik daftar, nama, nomor WA, kirim melalui WA 081803358023. Untuk pelaksanaan nanti pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember. Untuk waktu pendaftaran itu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 November. Nah, kuota yang kami berikan ini adalah kuota terbatas Bapak Ibu. Jadi, silahkan Bapak Ibu langsung saja daftar jika sekarang sudah bisa mendaftar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini untuk pertemuannya itu ada 10 kali pertemuan ya. Dari jam 19.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi, saya biasanya melebihkan dari 1,5 jam ya Bapak Ibu. Saya biasanya lebih dari 1,5 jam untuk mengajar di sini ya. Kemudian 2 kali tryout akan kami berikan, 2 tryout ya, bukan 2 kali tryout tapi 2 tryout yang akan kami berikan. Tryoutnya itu bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian 3 video rekaman bimbel nanti, mohon maaf yang ketiga ya, yang ketiga di sini ya. Kami nanti akan memberikan video rekaman bimbel yang kita pelajari pada malam itu juga. Langsung kami berikan videonya. Kemudian yang keempat, file pembahasan bimbel. Nah, kami akan berikan file pembahasan yang ada pada bimbel tersebut. Harganya cuma 200.000 Bapak Ibu. Silahkan di chat saja melalui nomor WhatsApp yang ada di situ. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua ya. Soal yang kedua, Pak Abdi memberikan soal kepada siswanya. Jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210 dan dibandingkan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3. Tentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah. Kita analisis Bapak Ibu. Jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210. Baik, kita analisis dulu ya Bapak Ibu. Di sini dibilang jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210. Maka jika 3 kali ya, di sini kita tulis 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210. Nah, dua bilangan itu kita misalkan dengan A ya Bapak Ibu. Dua bilangan itu kita misalkan dengan A sama dengan 210. Nah, dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3. Nah, di sini kedua bilangannya ternyata sudah diketahui. Perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3. Artinya, A sama dengan di sini 2 berbanding 3. Baik, kita akan cari dulu nilai A yang ada di sini. Maka, A sama dengan 3 kali ini kita pindahkan ruasnya, maka dia akan menjadi 3 pembagi 3. Maka A sama dengan 210 dibagi 3 adalah 70 Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sudah kita ketahui 70, maka A sama dengan 2 banding 3 ini artinya 70 sama dengan 2 berbanding 3. Nah, maka di sini sudah diketahui
ini adalah jumlah dari 2 berbanding 3. Nah, Bapak Ibu, ketika ini adalah penjumlahan, ya, sudah ketahui adalah 70. Nah, ketika ini adalah penjumlahan, yang ya, maka 2 berbanding 3 ini kita akan jumlahkan. Cara menghitungnya adalah karena yang ditanyakan, tentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah titik-titik. Jadi, jawaban yang tepat itu yang mana, Bapak Ibu? Baik, kita akan jawab ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ketahui yang ditanyakan adalah 3. Nah, ketika di sini dikatakan bahwa penjumlahan 2 kali bilangan, maka di sini adalah penjumlahannya itu 70, Bapak Ibu. Maka ini adalah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 3 yaitu 70. Maka sekarang kita akan langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah bilangan terbesar, maka kita lihat bilangan terbesar di antara 2 dan 3 yaitu 3. Maka kita akan turunkan 3. 3 per berapa Bapak Ibu? Nah, per 2 ditambah 3. Nah, ingat Bapak Ibu, perbandingannya itu ini nanti akan menjadi penyebut, kemudian yang ditanyakan menjadi pembilang. Sekali lagi, yang ditanyakan menjadi pembilang dan perbandingannya itu menjadi penyebut. Nah, karena di sini dikatakan penjumlahan, maka kita jumlahkan 2 ditambah 3 dikali hasilnya di sini yaitu 70, maka sama dengan. Sekarang kita langsung saja tulis di sini 3 sama dengannya di sini aja ya. 3/5, 2 ditambah 3 kan 5 nih. Maka 3/5 dikali 70 sama dengan 70 dibagi 5 bisa berapa? Di sini 1, sisa 20 bagi 5 adalah 4. Maka 14. Sekarang kita tinggal kalikan saja nih. 3 dikali 14 adalah 34, 12 simpan 1, 31, 3 ditambah 1 adalah 4. Maka hasilnya adalah 42 Bapak Ibu. Maka jawaban yang benar yaitu yang E. Baik, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk soal yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Baik, di sini soal yang ketiga. Sebelum kami menyampaikan soal yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tryout saja dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp yang kami sediakan di sini dengan ketik pesan tryout UPPGSD. Nah, harga tryout yang kami berikan adalah dengan harga 50.000. Bisa Bapak Ibu pesan langsung melalui nomor WhatsApp kami. Nah, nanti untungnya apa sih dari tryout yang kami buatkan? Yang pertama, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, itu Bapak Ibu ketika sekarang memesan, maka bisa digunakan mulai sekarang sampai dengan tanggal 19 Desember. Kemudian yang kedua, bisa digunakan beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali. Artinya, bisa digunakan berkali-kali Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, bisa langsung melihat nilainya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja ke soal yang berikutnya ini, ke soal yang ketiga. Jika 2 kali hasil penjumlahan 2 bilangan yaitu 140 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3, tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik, di sini Bapak Ibu, soalnya persis sama seperti tadi. Nah, di sini jika 2 kali hasil penjumlahan 2 bilangan adalah 140, maka di sini kita tulis ya, 2 kali 2 bilangan. 2 bilangan itu kita misalkan dengan A. 2 kali A sama dengan 140. Kemudian, perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2/3. Ternyata 2 bilangan ini sudah diketahui yaitu A, kita misalkan dengan A sama dengan 2/3. Baik, berikutnya kita ditanyakan adalah tentukan bilangan terkecil. Mana bilangan terkecil dari 2/3? Yaitu 2. Maka kita turunkan 2 Bapak Ibu. 2. 2 ini nanti menjadi pembilang, yang ditanyakan adalah yang menjadi pembilang. Oke, di sini saya jelaskan. Yang ditanyakan menjadi pembilang. Yang ditanyakan.
kemudian per 3. Bukan per 3 ya Bapak Ibu. Kemudian per 2 ditambah 3. Nah, yang menjadi penyebut adalah perbandingan. Perbandingan. Oke, terus nanti menjadi pengalinya itu adalah jumlah yang ada di sini. Berapa jumlah di sini? Yaitu 140 Bapak Ibu. Baiklah saja kita hitung Bapak Ibu untuk soal lebih jelasnya. Karena yang ditanyakan adalah bilangan terkecil. Bilangan terkecil di sini adalah 2, maka kita tulis 2 per 2 ditambah 3. Kenapa dijumlahkan? Karena di sini disebutkan penjumlahan, maka kita tulis jumlah. Dikali berapa? 140. Sama dengan 2 per 2 ditambah 3 adalah 5. Dikali dengan 140. Maka didapatkan 140 dibagi 5. Di sini 10, 2. Kemudian di sini tinggal berapa Bapak Ibu? Tinggal 40. 40 bagi 5 adalah 8. Maka hasilnya adalah 28. Baik, maka 2 dikali 28. Berapa 2 dikali 28? 2 dikali 8 adalah 16. 2 dikali 2 adalah 4. Tambah 1 yaitu 56. Maka jadinya di sini yaitu 56 Bapak Ibu ya. Ya, seharusnya jawaban yang benar adalah 56. Jadi di sini tidak ada pilihan jawaban yang benar. Maka jawaban yang tepat adalah 56 Bapak Ibu. Baik, bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami soal-soal seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Edo memiliki sebuah roti. Ia akan membagikannya kepada teman Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti roti itu akan dibagikan ke 3 orang. Roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Karena Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. Diberikan 2 kepada Udin dan 1 kepada Siti. Maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah titik-titik. Apakah A 1/9, B 3/9, C 4/9, D 5/9, E 1/3. Baik, kita akan bahas dengan secara pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, kita akan analisis dari sini. Edo memiliki sebuah roti ya. Jadi 1 roti. Kemudian ia akan membagikannya kepada temannya Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti dibagi ke 3 orang dengan sama besar. Dipotong menjadi 3 bagian dengan bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti artinya 1 potong tersebut setiap orang akan mendapatkan 1/3. Kita tulis Siti 1/3, kemudian Udin 1/3, Aisyah 1/3. Nah, di sini setiap orang akan mendapatkan 1/3. Berikutnya Aisyah di sini. Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. Nah, dari 1/3 ini ya, dari 1/3 punyanya Aisyah, itu dipotong menjadi 3 lagi. Maka artinya 1/3 Oke, mohon maaf tadi agak kelewatan ya. Mohon maaf, kita jelaskan lagi. Di sini 1/3 dikali dengan 1/3. Kenapa di sini dikalikan 1/3? Karena Aisyah memotong 1 bagian rotinya yang 1/3 tadi menjadi 3 bagian. Maka artinya 1/3 itu dikali dengan 1/3. Kalau misalkan nanti di sini dibilang menjadi 2 bagian, maka kita tulis 1/2. Kalau misalkan dipotong menjadi 4 bagian, maka kita tulis 1/4.
Nah, karena di sini dibagi menjadi 3 bagian, maka kita tulis 1/3. Maka 1/3 dikali 1/3 adalah 1/9. Maka setiap potongan menjadi 1/9. Artinya setiap potongan yang dibuat oleh Aisyah itu menjadi 1/9. Baik, berikutnya kemudian 2 diberikan kepada si Udin. Nah, kita lihat di sini Udin ya. Udin yang tadinya memiliki 1/3. 1/3 kemudian ditambah lagi oleh pemberian dari Aisyah, yaitu sebanyak 2 bagian. Artinya 2/9. Kenapa 2/9 Bapak Ibu? Karena di sini setiap potongan itu adalah 1/9. Nah, kalau 2 potongan menjadi 2/9 Bapak Ibu. Nah, dan 1 kepada Siti. Kemudian kita tulis Siti. Siti 1/3 ditambah 1/9. Kemudian, maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan hanya jumlah roti yang dimiliki oleh Udin. Mana Udin? Yaitu yang ini. Maka yang perlu kita hitung hanya miliknya Udin. Berarti 1/3 ditambah 2/9. Nah, di sini mudah sekali caranya Bapak Ibu. Kita tinggal samakan penyebutnya menjadi 9. Kemudian di sini 3. 3 dikali 3 kan 9. Maka kita di sini naikkan 1 dikali 3 adalah 3 ditambah dengan 2. Maka sama dengan 5/9. Jadi bagian yang diterima oleh Udin adalah 5/9. Jawaban yang tepat adalah jawaban D Bapak Ibu. Baik, sudah bisa dipahami soal-soal seperti ini. Nanti ketika muncul soal seperti ini silahkan Bapak Ibu ulang-ulangi saja, pelajari di rumah. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah keranjang terdapat 78 buah yang terdiri dari buah apel dan buah jeruk. Perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 5/8. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut titik-titik buah. Nah, di sini diketahui adalah tentang 78 buah, yaitu buah apel dan buah jeruk. Kita misalkan apel adalah A, kemudian ditambah dengan jeruk adalah J. Kita misalkan jeruk itu adalah J. Nah, di sini jumlah keduanya adalah 78. Perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 5/8. Nah, buah apel itu ada 5, ditambah dengan buah jeruk itu 8, maka sama dengan 78. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut adalah titik-titik buah. Baik, ini adalah soal tentang perbandingan. Cara menghitung soal perbandingan adalah, ya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Mari kita simak ya. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut titik-titik buah. Yang ditanyakan di sini adalah banyak buah jeruk Bapak Ibu. Maka kita turunkan buah jeruk itu berapa Bapak Ibu? Buah jeruk di sini adalah 8, maka kita turunkan 8 di sini. Nah, 8 ini akan menjadi penyebutnya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya itu ada 5 dibanding 8. Nah, perbandingan ini akan menjadi penyebutnya Bapak Ibu ya, menjadi penyebut yaitu 5 ditambah dengan 8. Kenapa ditambah 8 Bapak Ibu di sini? Karena di sini adalah dalam sebuah keranjang 78 buah. Nah, 78 buah ini terdiri dari buah apel dan buah jeruk. Artinya penjumlahan buah apel dan buah jeruk itu jumlahnya adalah 78 buah. Maka kalau di sini penjumlahan, maka di penyebutnya kita jumlahkan Bapak Ibu. Kemudian kita kalikan dengan jumlah buahnya. Jumlah buahnya berapa Bapak Ibu? Yaitu sebanyak 78. Maka kita kalikan dengan 78. Sama dengan 8/5 ditambah 8 adalah 13 dikali dengan 78. Berapa Bapak Ibu? 78 dibagi 13 adalah 6 Bapak Ibu ya. Baik, ini kita coret karena kita sudah bagikan. Sekarang kita tinggal kalikan 8 dikali 6 adalah berapa? Yaitu 48. Maka buah jeruk di sini sebanyak 48. Maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang C. Baik.
Sudah bisa dijawab ya Bapak Ibu untuk jawaban yang ini. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini soalnya agak berbeda dengan yang tadi. Baik, kita langsung saja bahas. Perbandingan umur Budi dan Danu adalah 2:5. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun, maka apakah A. umur Budi lebih tua daripada umur Danu? B. umur Danu lebih tua daripada umur Budi? C. umur Budi dengan umur Danu sama? D. umur Budi sama dengan adik Danu? Baik, di sini kita langsung saja jawab Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada perbandingan. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun. Nah, di sini jumlah keduanya, maka . Nah, kalau di sini ya pilihan jawabannya seperti ini, maka kita akan mencari umur kedua dari orang ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Mari kita hitung bersama. Baik, yang pertama kita hitung umurnya Budi dulu. Budi sama dengan, nah karena yang kita hitung pertama adalah Budi, kita turunkan 2 ini menjadi apa? Menjadi pembilang. Kemudian perbandingannya akan menjadi penyebut. Nah, karena di sini jumlah, maka perbandingan 2:5 ini kita jumlahkan 2 ditambah 5. Kemudian kita kalikan dengan jumlah umur mereka yaitu 35 tahun. Maka sama dengan 2/25 dikali 35. Kita jumlahkan dulu 2 ditambah 5 adalah 7 dikali dengan 35. Maka sama dengan 35 dibagi 7 berapa? 5. 2 dikali 5 adalah 10. Maka umur Budi di sini adalah 10 tahun. Maka untuk mencari umur dari Danu tinggal kita kurangi saja. 35 dikurangi 10 adalah berapa? Yaitu 25 tahun. Jadi Danu lebih tua daripada Budi. Oke, di sini umur Danu lebih tua daripada umur Budi. Baik, jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nah, untuk soal seperti ini Bapak Ibu tidak perlu menghitungnya sebenarnya ya, karena kita lihat saja di sini ya, di perbandingannya 2 dengan 5 mana yang lebih besar? Yaitu 5, maka otomatis umur yang 5 ini lebih besar daripada umur yang 2 ini. Maka seperti itu saja Bapak Ibu, tidak perlu dihitung seperti yang saya ajarkan tadi. Cukup dilihat perbandingannya saja. Kalau perbandingannya itu lebih besar, maka nanti umur yang lebih tua pasti yang perbandingannya itu yang besar. Baik, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas untuk pembahasan berikutnya ini nanti. Bapak Ibu silahkan jawab di sini di kolom komentar. Jawabannya yang mana? Silahkan Bapak Ibu jawab saja. Nanti kita akan ajari tentang soal ini di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.